very hoity. Welcome to Dr. No. Manhattan. Destination achieved. A lost city in the sea at the end of the world. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah film garapan sutradara Steven Spielberg berjudul Artificial Intelligence. Film ini menceritakan tentang sebuah robot yang memiliki kemampuan berpikir serta berperasaan layaknya manusia. Awalnya mereka diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, serta mengatasi rasa kesepian bagi mereka yang tidak memiliki anak. Namun, di saat mereka tak lagi dibutuhkan, mereka tak lagi dipedulikan, dan dibiarkan menderita dengan perasaan yang dimilikinya. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Amsterdam, Venice, New York. Dalam waktu dekat, fenomena pemanasan global telah menyebabkan mencairnya es di Kutub Utara dan Antartika. Naiknya permukaan laut menenggelamkan kota-kota di pesisir pantai seperti Venesia, Amsterdam, bahkan New York hilang untuk selamanya. Jutaan orang terlantar, kelaparan dan kemiskinan meningkat di negara berkembang. Sementara hanya sedikit tempat dengan tingkat kesejahteraan tinggi dan teknologi berkembang dengan pesat. Pemerintah negara berkembang akhirnya memberlakukan pembatasan kehamilan untuk menekan populasi, yang menyebabkan banyak dari pasangan yang ingin punya anak tapi tidak memiliki izin untuk melanjutkan keturunan. Untuk mengatasi rasa kesedihan tersebut, sebuah perusahaan teknologi bernama Cybertronic mengembangkan sebuah robot anak yang dilengkapi Artificial Intelligence. Menciptakan makhluk buatan sudah menjadi impian manusia sejak kelahiran ilmu pengetahuan. Semakin jauh pencapaian ilmu pengetahuan, manusia akhirnya berhasil menciptakan robot humanoid yang dilengkapi kecerdasan buatan. Selain perusahaan Cybertronic, sebenarnya ada banyak perusahaan yang mengembangkan robot humanoid untuk membantu manusia dengan berbagai macam tujuan. Mereka menyebut robot humanoid ini dengan istilah mecha yang berarti mekanis. Mesin tidak akan pernah merasakan lapar ataupun mengkonsumsi sumber daya yang dibutuhkan manusia, sehingga tidak ada masalah dengan kelaparan. Seorang profesor bernama Allen menunjukkan mecha wanita bernama Sheila, sebuah robot canggih yang dilengkapi prosesor untuk mengembangkan kemampuannya secara mandiri. Dan sejauh ini mereka melakukannya dengan sangat baik. Teknologi kecerdasan baru memungkinkan mecha merasakan sakit dan berperasaan. Profesor Allen akan menanamkan sistem kecerdasan baru itu pada robot anak yang sedang ia kembangkan. Mereka akan dilengkapi pikiran, respon saraf, dan rasa cinta tiada akhir kepada orang tuanya. Kecerdasannya akan berkembang sampai ke tahap yang belum pernah tercapai. Bukan tidak mungkin mecha akan memiliki kehendak batin, intuisi, bahkan bermimpi. Seseorang bertanya, jika mecha anak dirancang mencintai pemiliknya dengan tulus dan sepenuh hati, apa yang menjadi tanggung jawab orang itu kepada mecha sebagai timbal baliknya? Manusia adalah makhluk yang kompleks yang memiliki rasa kecewa, benci, dan amarah. Bagaimana tanggung jawab moral manusia jika suatu ketika mereka tidak lagi menginginkannya? Bukankah hal tersebut sama halnya menyakiti perasaannya? Tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaannya, namun di sisi lain, Sheila terlihat asik berdandan di antara keramaian orang-orang. Dua tahun kemudian, pasangan Henry dan Monica mendatangi sebuah rumah sakit di mana anak mereka yang bernama Martin dirawat karena koma. Sudah 5 tahun, Martin berada di kapsul kriogenik yang menjaganya tetap hidup. Sampai detik ini, belum ada cara untuk membangunkannya, karena kesembuhannya jauh melebihi pengetahuan dokter yang ada di rumah sakit ini. Namun bukan itu yang dokter khawatirkan. Dia meminta Henry menjaga kesehatan mental istrinya. Monica harus bisa merelakannya, bukan malah datang setiap hari ke sini membacakan dongeng seakan Martin bisa mendengarnya. Initiate. Sementara di Cybertronic, perusahaan sedang menyeleksi calon orang tua yang akan mengadopsi mecha anak buatannya. Mereka tidak akan memberikan mecha tanpa alasan dan tujuan yang jelas dari pembeli. Karena hal ini berhubungan dengan tanggung jawab pemilik untuk merawat dan menyayangi mecha. Bahkan Profesor Allen akan menemuinya secara khusus untuk melakukan wawancara. Dan ternyata Henry diam-diam mendaftar tanpa sepengetahuan Monica. Apapun akan dia lakukan demi membuat istrinya bahagia. Setelah dilakukan survei kelayakan, perusahaan akhirnya memberikan mecha bernama David untuk mengobati kesedihan dan rasa kehilangan akan Martin. I can't accept this! Awalnya Monica menolak, karena siapapun tidak akan bisa menggantikan posisi Martin.
Namun kerinduan akan keberadaan anak-anak di rumah ini membuat Monica berubah pikiran. Mereka itu benar-benar nyata seperti anak kecil pada umumnya. Monica menyadari bahwa tidak seharusnya ia bersedih sepanjang hari, apalagi menyalahkan suaminya atas segala yang sudah ia lakukan untuknya. Ada sebuah fakta menarik awal bagaimana film ini dibuat. Film ini sebenarnya terinspirasi dari film A Space Odyssey yang pernah saya bahas sebelumnya. Hal itu merujuk pada kapal angkasa Discovery yang dilengkapi sistem kecerdasan buatan bernama HAL yang memiliki perasaan, serta tokoh utama film yang bernama David. Sebelum dikerjakan Steven, hak cipta atas cerita film ini dimiliki Stanley Kubrick, yaitu sutradara yang membuat film A Space Odyssey. Hanya saja, teknologi perfilman saat itu dirasa belum cukup canggih untuk menggambarkan visual yang diinginkan. Hingga akhirnya tahun 95, Stanley Kubrick menyerahkan AI kepada Steven Spielberg. Namun hingga Kubrick meninggal dunia, Steven itu belum menemukan momen yang tepat mengerjakan film ini sampai tahun 99. Setelah film ini selesai dikerjakan di tahun 2001, Steven mendedikasikan AI untuk Stanley Kubrick. Entah kebetulan atau tidak, 2001 itu merujuk pada tahun kejadian di film A Space Odyssey. Oke, kita lanjut ke filmnya. Henry kemudian memberitahu Monica, ada perjanjian yang wajib ditandatangani ketika mereka sudah memutuskan mengadopsi David. Selain itu, ada rangkaian protokol berisi 7 kata tertentu yang perlu diucapkan kepada David. Profesor Allen meminta mereka melakukannya ketika Monica sudah merasa cocok dengan David. Setelah menjadi bagian dari keluarga ini, David akan selamanya terikat, dan mereka berdua akan selalu menjadi bagian dari David untuk selamanya. Karena ikatan tersebut, David tidak boleh dimiliki orang lain sekalipun orang itu sangat menginginkannya. Namun ketika mereka tak lagi membutuhkannya, David harus dikembalikan ke Cybertronic untuk dihancurkan. Setelah menandatangani perjanjian tersebut, hari-hari bersama David pun dimulai. Awalnya, Monica itu merasa canggung dan terganggu, karena David terus memperhatikan dan mengikuti Monica, seakan penasaran dengan ibu manusianya tersebut. Saking kesalnya, Monica itu mengurung David di lemari pakaian. Tapi karena kasihan, Monica mengeluarkannya lalu meminta David bermain di dalam kamarnya. Hari berganti hari, Henry dan Monica mulai terbiasa dengan David. Meskipun gerakan dan kosakatanya itu belum sempurna, David terkadang melakukan sesuatu yang membuat mereka berdua tertawa. David mencoba mempelajari apapun yang mereka lakukan, termasuk bagaimana cara makan, ya meskipun David itu hanya memperagakannya. Menjelang tidur, Monica mengganti pakaiannya, memperlakukan David seperti anaknya sendiri. Setelah merasa cocok dengan David, Monica membuka kode protokol yang wajib ia bacakan kepada David. Monica meminta David terus memperhatikannya selama ia membaca kata-kata tersebut. Yes, Monica. Selesai membaca, sikap dan perilaku David berubah. David begitu manja kepada Monica seakan dia adalah ibunya. What were those words for, Mommy? Kata-kata tersebut ternyata adalah kode protokol untuk mengaktifkan intuisi serta membentuk ikatan untuk pertama kalinya. Dengan begitu, David sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga. Mommy. Suatu hari ketika Monica dan Henry akan pergi, David bertanya apakah Monica akan meninggal. David khawatir dia akan sendirian di dunia ini. Tak tega dengan perkataannya, Monica memberikan boneka Teddy untuk menemani David. Boneka itu bukanlah boneka biasa, melainkan sebuah boneka robot dan David bisa menjadikannya teman. I don't think so. Suatu hari, Henry menelpon mengabarkan kalau Martin bangun dari koma. Martin pun segera dibawa pulang ke rumah dan tidak butuh waktu lama bagi Martin kembali pulih seperti sedia kala. Martin bagaimanapun juga masihlah anak-anak dan belum mengerti bagaimana cara menjaga perasaan. Dia menganggap David tak ubahnya seperti Teddy, mainan boneka robot miliknya. Mommy. Now he's old and stupid. Stand up. You just look like someone's ordinary kid. They made you bigger than me. Suatu sore, Martin meminta ibunya membacakan sebuah buku cerita. David pasti menyukainya. Dan malam harinya, Monica mendongengkan kisah Pinocchio menjelang tidur. Terlihat David benar-benar menghayati kisah tersebut. Dalam dongeng tersebut dikisahkan peri biru mengubah Pinocchio menjadi manusia sungguhan karena berbuat baik pada ayahnya. He dreamt he saw the fairy lovely and smiling, but a real boy, just like other boys. Well, I saw that coming.
Esok paginya, Martin menggoda David ketika sarapan yang membuat David tergoda ingin memakan makanan tersebut. Teddy langsung melarangnya karena makanan itu akan merusaknya. Dan benar saja, makanan itu masuk ke dalam tubuh robotnya yang membuatnya error. Not Robo Boys. Teknisi Cybertronic pun dipanggil untuk memperbaikinya. Saat dibedah, David berkata agar ibunya tidak mengkhawatirkan dirinya karena dia tidak merasakan sakit sama sekali. Namun perhatian Monica kepada David membuat Martin cemburu. Malam harinya, Martin memberitahu David kalau dia punya cara agar ibunya semakin menyayanginya. Tapi dengan syarat David membawakan potongan rambut ibunya. David pun melakukan apa yang Martin katakan. Ketika Monica terlelap, David diam-diam masuk ke kamar hendak memotong rambutnya. Tapi Henry melihatnya lalu memarahi David. David berkata kalau dia hanya ingin disayang ibunya. I wanted mommy to love me. It's normal for brothers to challenge each other. Sebagai seorang ibu, Monica menyadari David melakukan itu atas dasar pengaruh dari Martin, seperti yang ia lakukan ketika sedang sarapan. Kecemburuan antara kakak dan adik lumrah terjadi. Monica tidak menganggap David melakukan hal berbahaya. Namun Henry khawatir bagaimana jika David sebenarnya ingin melukainya. Jika ia diprogram untuk menyukai, Henry berasumsi David juga bisa membenci. Hari ini adalah hari ulang tahun Martin. David membawakan hadiah yang ia buat sendiri untuknya. Martin tidak terlihat menyukainya, lalu mengenalkan David pada teman-temannya. Anak-anak itu malah mengejeknya. Lalu salah satu dari mereka mencoba melukai David. David ketakutan lalu meminta Martin melindunginya. Tapi tanpa sengaja mereka berdua tercebur ke kolam renang. David memeluk Martin dengan erat yang membuatnya kesulitan bernafas. Untungnya Henry melihat lalu menyelamatkannya. Kejadian tersebut semakin menumbuhkan rasa tidak aman bagi Henry. Henry meminta sebaiknya David itu dikembalikan ke Cybertronic demi keselamatan Martin. Malam harinya, Monica masuk ke kamar David. David menunjukkan puisi yang ia buat kepada ibunya. Dan saat membacanya, Monica menangis betapa David sangat menyayanginya. Lalu Monica berkata kalau besok ia ingin mengajak David dan Teddy pergi jalan-jalan. Tidak ada Henry dan tidak ada Martin. David begitu senang mendengarnya, seolah Monica hanya miliknya seorang. Esok paginya, Monica membawa David dan Teddy ke dalam hutan yang sepi. Dan ternyata Monica itu tidak mengembalikan David ke Cybertronic seperti kata Henry dan berniat membuang mereka berdua. Sebagai seorang ibu, Monica tidak tega jika David dihancurkan. Dia lebih menginginkan David tetap hidup dengan harapan suatu saat nanti dia menemukan kebahagiaan di tempat lain. David tentu saja menangis layaknya seorang anak kecil. Bagaimanapun juga, rasa sayang David telah tumbuh untuk ibu manusianya tersebut. Mommy, no. Mommy. No, Mommy, please. No, please. David terus merengek agar Monica tidak meninggalkannya sendirian. Ia berjanji akan mencari peri biru yang bisa mengubahnya menjadi manusia nyata, agar Monica menyayangi dan mengizinkannya tinggal di rumah. Namun Monica tak bergeming. Lalu ia berpesan agar David menjauhi kerumunan. Tidak semua manusia menyukai Mecha dan jika sampai tertangkap maka manusia-manusia itu akan menghancurkannya. Setelah itu, Monica meninggalkan David dan Teddy di tengah gelapnya hutan. You're afraid of letting go. Sementara di tengah kota, nampak Mecha dewasa bernama Joy sedang bersama wanita manusia. Joy adalah Mecha generasi awal yang dibuat khusus untuk menghibur manusia, seperti menjadi kekasih bagi para wanita kesepian. Meski bukan buatan Cybertronic, Joy dilengkapi artificial intelligence yang membuatnya bisa berpikir dan mengambil keputusan secara mandiri. Hey Joe, what do you know? Namun, menjadi robot penghibur tak selamanya menyenangkan. Joy dijebak seorang laki-laki yang sengaja membunuh kekasihnya agar seolah-olah Joy adalah pelakunya. Sebelum polisi melacak jejaknya, Joy menyamar lalu pergi menjauh dari kota. The blue fairy made Pinocchio into a real boy. Kembali ke hutan di mana David dan Teddy berada. David mengungkapkan keinginannya untuk menjadi manusia, seperti yang terjadi pada Pinocchio. Peri biru membuatnya menjadi manusia karena berbuat baik.
Tiba-tiba datang truk sampah pengangkut limbah robot yang telah dihancurkan. Nampaknya David saat ini berada di tempat pembuangan sampah robot. Tak lama kemudian muncul robot-robot setengah rusak dari tempat persembunyiannya, mencari komponen untuk melengkapi tubuhnya yang rusak. Mereka ini adalah robot pekerja yang sudah tidak lagi berguna dan dibutuhkan manusia. Karena tidak ingin dihancurkan, mereka melarikan diri ke dalam hutan. Di saat yang sama, Joy melarikan diri ke dalam hutan dan sampai ke tempat di mana David berada. Namun tiba-tiba datang sekelompok orang pencari robot bekas menggunakan balon udara. Hey, see that? You are certain he's not a man. Mereka menggunakan alat pemindah suhu tubuh untuk membedakan mana manusia dan robot. We run now. Teddy meminta David bersembunyi, tapi sayangnya para pemburu robot itu keburu mengepung. David masuk ke dalam sebuah gubuk tua bersembunyi dengan robot rusak lainnya. Tapi para pemburu itu menemukan mereka lalu membawa mereka ke pasar malam. Untungnya si Teddy itu nggak ikut tertangkap lalu menyelinap masuk untuk mencari David. David, Joy, dan robot lainnya dikurung di dalam sebuah kandang. Dan ternyata robot-robot bekas itu digunakan manusia untuk pertunjukan adegan berbahaya. Mereka melemparnya, merusaknya, lalu menghancurkannya. Para penonton tersebut adalah manusia yang menolak kehadiran Mecha. Mereka dianggap ancaman bagi eksistensi manusia. Melihat adegan berbahaya tersebut, David ketakutan lalu meminta Joy melindunginya. Sementara Teddy berlari ke arah di mana David dikurung dan tanpa sengaja seorang gadis kecil menemukannya. Gadis kecil itu mengira David adalah anak manusia, lalu melapor pada manajer yang gak lain adalah ayahnya sendiri agar membebaskannya. It's the right of blood. Tak lama kemudian, manajer dan gadis kecil itu mendatangi David. Awalnya ia mengira David adalah anak kecil sungguhan. Namun setelah dipindai, terlihat komponen mesin di dalam tubuhnya. Seakan tidak percaya, manajer itu berkata mustahil. Belum pernah ada perusahaan menciptakan robot anak-anak. Cybertronic memang tidak menjual David secara umum. Seperti yang kita tahu, David hanya eksklusif untuk mereka yang mampu membeli dan benar-benar membutuhkannya. Johnson, si kepala pertunjukan itu berkata, mungkin anak mekanis ini adalah pesanan khusus untuk menemani orang tua kesepian. Rumor yang ia dengar, banyak cinta dan kasih sayang ditanamkan padanya. Kualitas dan kecerdasannya jauh melebihi mecha-mecha lainnya. Manajer meminta agar David dibebaskan saja. Robot sesempurna ini hanya ada satu-satunya, dan tak seharusnya dihancurkan seperti robot lainnya yang sebenarnya memang sudah rusak. Tapi Johnson berkata robot tetaplah robot, lalu membawa David ke tengah-tengah pertunjukan bersama Joy. See here. Kepada para penonton, dia mengumumkan bahwa perusahaan robot berhasil menciptakan robot yang dibuat dengan perasaan dan semakin menyerupai manusia. Mereka yang bermain dengan penciptaan ini semakin menghina eksistensi manusia. Pertunjukan ini ia buat untuk menyadarkan manusia bahwa robot adalah ancaman dan bukan pendamping manusia. Semakin canggih mereka, semakin sulit manusia membedakan mana robot dan mana manusia. Untuk membuktikannya, dia akan menyiram timah panas pada mereka berdua. Don't burn me! David pun ketakutan, lalu teriak meminta tolong kalau dia masih ingin hidup dan ingin kembali ke ibunya. Mecha don't plead for their lives? Who is that? Salah satu penonton berdiri lalu berkata, mekanis tidak memohon untuk hidup. Penonton yang lainnya juga mengira David adalah anak manusia lalu melempari Johnson. Manajer meminta petugas keamanan membebaskan David dan Joy untuk meredam kemarahan penonton. Kabar temuan David itu pun didengar Profesor Allen, namun jejaknya menghilang setelah dibebaskan dari arena pertunjukan. We found him. Is it real? Sampai di tengah hutan, David bertanya pada Joy apakah peri biru itu nyata. Dia ingin mencarinya agar Monica bisa menerimanya kembali. Joy berkata dia tahu suatu tempat di mana seseorang bisa membantunya. Namun kota itu cukup jauh dan mereka membutuhkan tumpangan. Lalu di tengah jalan mereka bertemu dengan sekelompok remaja. Joy memberitahu ada suatu tempat di mana mereka bisa mendapatkan kesenangan. Joy berjanji akan memberikan akses kepada mereka jika mau mengantarnya. Singkat cerita, David dan Joy diantar pergi ke kota tersebut. Kota itu adalah kota modern di mana segala kecanggihan teknologi ada di tempat ini. Joy kemudian mengantar David menemui Dr. No. Dia adalah sistem kecerdasan yang mengetahui segalanya. Welcome to Dr. No. Lalu David bertanya, apakah Dr. No mengetahui di mana peri biru berada? Dr. No menjawab, peri biru adalah entitas tidak nyata.
karakter yang diciptakan berdasar kisah yang dibuat manusia. David bersikeras peri biru itu nyata. Ia mendengarnya ketika Monica menceritakan kisah Pinocchio. Dia sangat ingin bertemu dengannya agar dirinya bisa berubah menjadi manusia sungguhan. Dr. No menanggapi pernyataan David dengan sebuah nasihat agar David pergi menuju perairan dan dunia luar untuk mengetahui bahwa dunia ini menyimpan derita jauh di luar pemahamannya. Mungkin perjalanan itu akan berbahaya, tapi apa yang akan ia temui adalah sesuatu yang tidak ternilai. Dalam bukunya yang berjudul Bagaimana Robot Bisa Menjadi Manusia, Profesor Allen menulis mengenai kekuatan yang akan mengubah benda mekanis menjadi organik. Dr. No juga memberitahu peri biru yang ia cari memang ada di suatu tempat, yaitu di ujung dunia di tempat singa menangis. Can the blue fairy make a robot into a real live boy? Lalu Joy berkata banyak dari mereka pergi ke tempat itu dan tidak pernah kembali. Itulah sebabnya mereka menyebut ujung dunia dengan Manhattan. At the end of the world where the lions weep. Manhattan. That's why we must go there. Setelah mendapat informasi, David memutuskan akan pergi ke sana. Tapi Joy mengingatkan, bagaimana jika peri biru yang ia cari hanya ada di dalam dongeng dan tidak benar-benar ada. Ketika masih anak-anak, orang tua selalu menceritakan dongeng-dongeng tersebut sebagai bagian dari masa kecil. Hanya manusia yang bisa mempercayai apa yang tidak terlihat dalam imajinasinya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan itulah yang membedakan spesies manusia dengan spesies robot. What if the blue fairy isn't real at all, David? My mommy doesn't hate me. David memberitahu kalau Monica benar-benar menyayanginya. Semua berubah ketika Martin pulang ke rumah. Ibunya menyayangi Martin karena dia manusia. Dan ketika ia berubah menjadi nyata, maka Monica akan menyayanginya seperti ia menyayangi Martin. Joy pun memahaminya. Hal itu juga ia rasakan ketika ia menghibur wanita kesepian. Mereka bahagia tapi tidak akan pernah mencintai robot. Robot tidak memiliki darah, daging, ataupun jiwa yang bisa menjadi alasan manusia menyayanginya. Setiap generasi robot yang diciptakan memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu manusia. Tapi ketika mereka tak lagi membutuhkannya, manusia akan dengan mudahnya membuang robot tanpa perasaan sedikit pun. Perlahan, manusia mulai menyadari kesalahannya. Mereka membuat robot terlalu pintar, terlalu cepat, dan terlalu banyak. Seiring berjalannya waktu, bencana besar mulai datang dan kota-kota akan tenggelam. Robot menderita karena kesalahan manusia itu sendiri. Dan ketika kiamat datang, hanya robot yang akan bertahan. Itulah sebabnya mereka sangat membenci robot. Jadi kesimpulannya, mereka itu tidak harus pergi kemanapun dan menjalani kehidupan robot selagi masih berfungsi. Goodbye, Joe. David yang di dalam pikirannya hanya ada Monica bersikeras tetap akan pergi ke ujung dunia. Sialnya, saat mereka keluar, polisi menangkap Joy atas tuduhan pembunuhan. Saat akan dibawa pergi, David masuk ke dalam helikopter yang membuat keadaan sekitar berantakan. Joy memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur bersamanya. Dan karena David telah menolongnya, Joy pun mengantar David pergi ke Manhattan. Sampai di sana, terlihat lautan menenggelamkan kota tersebut. Tempat inilah yang mereka sebut dengan ujung dunia di mana seluruh kota berada di dalam air. Setelah berkeliling, mereka akhirnya menemukan patung singa yang menangis. Joy melihat ada sebuah ruangan menyala di atas gedung itu lalu mendarat di tempat tersebut. Di balik pintu, mereka menemukan tulisan seperti yang pernah disampaikan Dr. No sebelumnya. Mereka menduga di tempat inilah Profesor Allen berada. This is the place they make you read. Ketika masuk ke dalam, David bertemu dengan David lainnya. Meski serupa, mereka itu tidaklah sama. I'm David. Are you me? Yes, I am. Karena setiap David memiliki ikatan yang berbeda bergantung dengan siapa ia bertemu. Namun, David merasa David selain dirinya bisa saja merebut Monica darinya, lalu menghantam dan menghancurkannya. David? Yes, David, I've been waiting for you. Tak lama kemudian, Profesor Allen muncul di hadapannya. Ia tahu David akan pergi ke sini karena dialah yang menanamkan pengetahuan pada Dr. No. Until you were born, robots didn't dream, robots didn't desire unless we told them what to want. Sebelum David diciptakan, robot itu tidak pernah bermimpi ataupun berkehendak. Mereka berperilaku sesuai dengan program yang ditanamkan. Namun setelah generasi David tercipta, David menjadi robot yang sempurna. Sejauh ini, hanya David milik keluarga Monica yang benar-benar berhasil mengembangkan kemampuan imajinasinya secara mandiri. David menemukan dongeng di dalam dirinya yang dikarenakan kisah peri biru yang diceritakan Monica kepadanya.
Perasaan itu tumbuh kemudian memunculkan hasrat untuk mencari peri biru agar dirinya menjadi nyata. Semua itu ia lakukan tanpa ada seorang pun yang mengajarinya. David pergi ke sini atas kehendaknya sendiri, yang artinya David memiliki kesimpulan logis terhadap kisah yang ia dengar. Akan tetapi, peri biru adalah kesalahan terbesar manusia untuk mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Mendengar penjelasan Allen, David menjadi bingung. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Profesor Allen kemudian meminta David menunggu di sini karena orang-orang yang menciptakannya sangat ingin bertemu dengannya. Sambil menunggu, David berkeliling ruangan lalu mendapati banyak sekali David serupa dirinya. Mereka adalah robot anak yang akan dikirimkan kepada mereka yang layak mendapatkannya. David mulai bisa merasakan frustasi, lalu duduk di pinggir gedung kemudian terjun ke bawah. Joy melihatnya lalu mengubah mode helikopter menjadi amfibikopter untuk menyelamatkan David. Melihat David akan tenggelam ke dasar laut, ikan-ikan berenang membawa tubuh David ke suatu tempat yang ia cari selama ini. Namun ketika David hendak meraihnya, Joy menariknya ke atas. David berkata kalau dia menemukan peri biru yang ia cari selama ini. Sialnya, polisi menemukan Joy kemudian menangkapnya. Sebelum berpisah, Joy menekan tombol amfibikopter lalu menyelam ke dalam laut. David kemudian mencari di mana peri biru itu berada. Dan setelah menemukannya, ternyata peri biru itu hanyalah patung diorama dongeng Pinocchio di dalam reruntuhan Disneyland. Lalu di hadapannya, David berdoa memohon agar peri biru itu menjadikannya manusia. David berdoa sepanjang waktu, namun peri biru itu tidak pernah berkata sepatah kata pun hingga David tak lagi melihatnya setelah lampu amfibikopter padam karena kehabisan tenaga. Dan akhirnya 2000 tahun pun berlalu di mana permukaan bumi membeku karena perubahan iklim. Terlihat sebuah kendaraan futuristik terbang dikendalikan sosok misterius. Mereka mendatangi tempat di mana David berada. Makhluk misterius itu menyentuh David dan membuatnya terbangun. Ada kemungkinan saking lamanya berada di bawah laut, David ikut membeku karena perubahan iklim. David mendekati peri biru lalu menyentuhnya, tapi patung itu malah hancur berkeping-keping. Makhluk misterius itu mengetahui kalau David adalah sebuah robot lalu membaca memorinya. Terlihat di dalam ingatan David dipenuhi Monica, sosok ibu manusianya. Lalu mereka membawa David ke sebuah rumah di mana tempat itu sama persis dengan rumah ibunya. David memanggil-manggil Monica, namun tidak ada siapapun di rumah itu selain sosok peri biru yang selama ini ia cari. Sosok peri biru itu sebenarnya hanyalah ilusi yang dibuat makhluk misterius itu berdasar memori David. Please make me a real boy. David mendatanginya lalu meminta peri biru menjadikannya manusia agar ibunya menyayangi dan mengizinkannya tinggal di rumah bersamanya. Peri biru tentu saja tidak bisa memenuhi keinginannya, namun mereka bisa menciptakan kembali apa yang ada di dalam pikirannya untuk membuatnya bahagia. Bagi mereka, David sangatlah penting karena dia adalah robot yang bisa bermimpi, menyimpan kenangan serta perasaan. David bertanya di mana semua orang dan apakah ibunya akan pulang ke rumah. Mereka menjawab tidak. 2000 tahun telah berlalu dan semua manusia di bumi telah musnah termasuk ibunya. Namun mereka memiliki teknologi yang bisa membawanya kembali. Hanya saja mereka membutuhkan DNA orang tersebut yang tentu saja sangat sulit mencarinya karena mereka tidak mengetahui di mana jasad Monica berada. Lalu Teddy mendekatinya. Ia bertanya apakah David masih ingat ketika ia memotong rambut ibunya. Teddy ternyata menyimpan rambut itu di kantongnya lalu memberikannya kepada peri biru. Now you can bring her back. Makhluk misterius yang bersamanya saat ini ternyata adalah mecha dengan kemampuan jauh lebih tinggi atau disebut juga mecha tertinggi. Kenyataan ini sesuai dengan pernyataan Joy sebelumnya bahwa saat bencana global datang manusia akan punah dan hanya robot yang mampu bertahan. Seiring berjalannya waktu, mecha-mecha tersebut mampu menciptakan spesiesnya tersendiri. Salah satu mecha itu berkata, secanggih apapun mereka selalu iri pada manusia, karena manusia memiliki roh dan jiwa.
Manusia mampu menciptakan jutaan penjelasan tentang mengenai hidup dalam seni, puisi, ataupun rumus matematika. Hal itulah yang menjadikan manusia memiliki arti keberadaan. Namun sayangnya, manusia saat ini sudah punah, dan mereka tidak bisa mempelajari manusia lebih jauh. Mereka akhirnya membuat sebuah proyek yang memungkinkan menciptakan ulang orang yang sudah lama meninggal dari DNA manusia. Mereka juga ingin tahu apakah mungkin dengan penciptaan ulang tersebut, mereka bisa menyusun jejak memori dan bersinkronisasi dengan tubuh yang diciptakan ulang tersebut. Mereka akhirnya menemukan bahwa struktur ruang dan waktu menyimpan informasi setiap peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Namun sayangnya eksperimen tersebut gagal. Manusia yang diciptakan ulang hanya mampu bertahan selama 1 hari saja. Begitu ingatan yang tersimpan dalam ruang waktu individual telah digunakan, maka ingatan yang tersimpan itu tidak bisa digunakan kembali. Yang artinya jika mereka membawa ibunya kembali, itu hanya akan berlangsung selama 1 hari. Dan setelahnya, David tidak akan pernah bertemu ibunya selamanya, dan ingatannya akan menghilang dalam ruang dan waktu. Maybe she will be special. David berkata mungkin 1 hari itu akan menjadi spesial. Mungkin ibunya bisa bertahan lebih lama dan menyayanginya seutuhnya. Mereka itu memberitahu mungkin sulit menjelaskan padanya, karena David diciptakan terlalu muda layaknya anak-anak yang hanya memikirkan ibunya saat masih kecil. Namun hal itu membuktikan David adalah memori abadi dari ras manusia, serta salah satu bukti dari kejeniusan manusia. Apa yang dimiliki David tidak dimiliki mereka generasi manapun. Itulah kenapa David begitu istimewa, dan mereka berjanji akan membuatnya bahagia. David kemudian diminta pergi ke kamar ibunya di mana Monica baru saja terbangun. David yang begitu merindukannya menangis. Ibunya berkata sepertinya dia ketiduran dalam waktu yang cukup lama. You never forget how, do you? Seiring berjalannya hari, David begitu bahagia. Kasih sayang Monica hanya tercurahkan untuknya. Tidak ada Martin ataupun Henry. Semua masalah di pikirannya seakan hilang. Tidak ada kesedihan dan hanya ada David. Mereka itu mengingatkan David tidak boleh menceritakan kejadian di masa lalu. Yang dikhawatirkan Monica akan bingung dan terluka. Lalu David menggambar sesuatu yang mengisahkan perjalanannya bersama Joy. Sekilas Monica tidak mengerti, namun ia tertawa setelahnya. Karena David tidak pernah mendapatkan hari ulang tahunnya, Monica membuat kue dan menyalakan lilin untuknya. By now indeed the windows were beginning to dim. Ketika hari menjelang malam dan 1 hari penuh akan terlewati, David menyelimuti ibunya. Ibunya berkata kalau hari ini adalah hari paling indah di dalam hidupnya dan ia akan menyayangi David untuk selamanya. Momen ini adalah momen abadi yang dinantikan David, karena setelahnya Monica akan tidur untuk selamanya. David menyadari bahwa ini adalah saat terakhirnya bersama ibunya, dan untuk pertama kali dalam hidupnya David tertidur kemudian bermimpi. Untuk memenuhi keinginan David, mereka tertinggi menggunakan teknologi canggih mereka, yaitu menciptakan realitas simulasi di mana David dan Monica bersatu kembali dalam keabadian yang dipenuhi cinta dan kasih sayang. Meski hidup dalam realitas simulasi, setidaknya David bahagia untuk selamanya dan akhirnya film pun selesai. I do love you. That was the everlasting moment he had been waiting for. Film Artificial Intelligence ini adalah bentuk karya seni yang menjadi fenomena di dalam kehidupan modern. Banyak pesan moral yang disampaikan dalam film ini, sebuah adaptasi futuristik dari kisah Pinocchio di dunia modern. Sama-sama ingin menjadi anak manusia namun dikemas dengan kisah yang lebih rumit. Konsep robot humanoid atau mekanisme cybernetik banyak diartikan sebagai perpaduan antara mesin dan organisme. Mereka digambarkan sebagai ciptaan yang dibuat menyerupai manusia, mampu berpikir bahkan berperasaan. Jauh sebelum film ini dibuat, sudah ada film bertema sama seperti replikan pada film Blade Runner. Awalnya mereka dibuat untuk menjadi pelayan dan membantu pekerjaan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, keberadaan mereka dianggap ancaman bagi manusia. Sedangkan apa yang mereka inginkan hanyalah tetap hidup menjalani kehidupan. Sama halnya seperti David. Ketika ia diciptakan, David dirancang untuk menyayangi keluarganya. Namun manusia adalah makhluk kompleks yang tidak hanya memiliki kasih sayang, tapi juga memiliki amarah dan rasa benci. Ketika mereka tak lagi membutuhkan David, maka mereka dengan mudah akan melupakannya dan membuangnya. Ketidaksempurnaan sifat manusia ini justru menjadikannya makhluk yang sempurna dibandingkan para robot yang memang dirancang untuk tujuan tertentu.
Hanya saja, tidak semua manusia mampu mengendalikan kehendaknya dengan baik. Pengertian dari artificial intelligence itu sendiri adalah simulasi dari kecerdasan manusia yang dimodelkan dalam bentuk mesin yang mampu berpikir layaknya manusia. Mungkin suatu saat nanti ketika teknologi menembus batas ilmu pengetahuan, bukan tidak mungkin manusia menciptakan robot humanoid. Tidak ada yang tahu, tapi yang pasti teknologi selalu berkembang dari zaman ke zaman. Itulah alur film AI. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.